Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Dinar Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Ustaz Nasrullah atas peluncuran Dinar Khairul Razikin. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah dan barokah juga tercurah. Sangat bagus untuk membantu. Selamat Ustaz, semoga barokah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di channel grup Facebook ya, Magnet Rezeki Official. Kembali lagi bersama saya Nasrullah untuk membersamai kita di malam hari ini ba'da tarawih dengan tema diskusi keajaiban ya. Jadi mohon izin, mohon maaf ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Tadi ada Goldfather ya yang sudah berdiskusi tentang emas dan dinar ya. Nah, bersamaan dengan itu juga hadir membersamai kita adalah para tamu-tamu kita dari Korwil Sikapura ya, Bekasi, Karawang dan Purwakarta ya. Amat teramat sayang banget sekali ya kalau mereka tidak kita ajak untuk berdiskusi ya tentang keajaiban, karena biasanya kalau dalam sesi yang biasanya ya itu kita selalu pastinya berdiskusi keajaiban bersama dengan mereka. So teman-teman semuanya yang sudah hadir, alhamdulillah sudah ada 73 orang ya yang membersamai. Semoga Anda semua bisa ikut bersama meramaikan ya kondisi kita di ba'da tarawih ya. Jadi ini kalau biasanya kita ngabuburit ya, sekarang ini kita diskusi santai ba'da tarawih ya. Oke, sudah hadir bersama saya teman-teman dari Korwil Sikapura. Coba dilihatin ininya, nah ya. Ya ini dia. Ya, oke. Hanya mereka aja, coba hanya ini dia ya, coba kita say halo ke ya, Masya Allah ya, masuk di layar ya, coba masuk TV tuh ya, oh masuk TV ya, ya alhamdulillah ya. Halo teman-teman semuanya ya. Baik ya, jadi rame semua sekali di sini ya, dan kita sama-sama akan berdiskusi dengan sudah ada 2 bangku panas ya. 2 bangku panas, coba tunjukin bangkunya ya. Nah 2 bangku panas yang akan membersamai kita. Panas dingin apa panas aja nih ya. Ya sambil ngopi-ngopi, ngeteh teman-teman semuanya silahkan di rumah. Kalau ada juga yang ingin bertanya silahkan ya. Ini alhamdulillah sudah ada dari Ririn Brebes, Jawa Tengah. Kemudian Nurhalisa Ramadhani ya, Faisal Reza, Sukabumi, oh hadir ya Pak Nas ya. Ini Faisal Reza yang mana, Ustadz Reza kah? Ya. Kemudian Tanjung Palas, Bulungan, Kaltara, menyimak. Kaltara itu Kalimantan Utara, sebelah sana berbatasan dengan Malaysia. Ya, alhamdulillah sudah
tersentuh dengan ilmu magnet rezeki juga ya. Kemudian Bone ya, Sulawesi ya, Masya Allah ya. Kemudian juga ingin sekali jumpa Pak Nas. Jom sini yuk sama-sama. Kita kantornya ada di Depok ya, Magnet Rezeki Center di Depok. Sebelum kita pindah ke Jonggol ya. Nanti ini kan kita sewa ya. Nanti kalau yang di Jonggol udah milik sendiri insya Allah. Ya 80 hektar ya, desa wisata Magnet Rezeki, mengolah anugerah menjadi berkah ya, insya Allah. Nanti bareng-bareng ya, yang mau kesini silahkan ya, feel free untuk datang bersama dengan kita. Oh ya, ini ada emas-emas begini ya, ini karena dinar khairul razikin. Wah, ini kelihatannya berkilau-kilau di sini ya. Oke, ya, tanpa berlama-lama, yuk sama-sama kita panggilkan tamu kita ya. Silahkan, mungkin bisa siapa yang sudah bersedia hadir ya, Pak Teguh. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Teguh ya. Ya, silakan Pak Teguh. Mohon izin Pak, ini ya dipasang di baju begini ya. Ya, dijepit gitu aja. Ya, baik. Alhamdulillah ya, kita sekarang bersama dengan Pak Teguh sebagai salah satu pemimpin dari Global School ya Pak ya. Global Mulia School ya. Kita akan berbincang dan berdiskusi bersama dengan Pak Teguh. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan inspirasi karena dalam Al-Qur'an ya, metode dakwah itu memang testimoni Ustadz ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu ya dengan cara yang bagus dan ilmu-ilmunya. Wal mau'izatil hasanah, dan contoh-contoh yang baik. Nah, contoh-contoh yang baik itu kaitannya dengan kita sekarang ini mau ngobrol tentang testimoni, itu mau'izah hasanah ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada perdebatan, berdebat dengan cara yang lebih baik. Berikutnya satu orang lagi, mungkin siapa yang mau membersamai saya di sini? Masya Allah, Pak Denny. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Pak Denny. Alhamdulillah. Pak Denny dari Global juga. Dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Kota Mulia. Sekolah tingginya ya. Jadi kalau Pak Teguh dari yayasannya ya. Boleh Pak dipasang seperti ini Pak? Ya. Baik, alhamdulillah kita mau diskusi bareng-bareng dengan Global Mulia School ya. Pertama-tama dengan Pak Teguh dulu ya. Boleh nggak Pak diceritakan tentang awal mulanya berdiri sekolah Global Mulia ini? Gimana ceritanya, kok namanya unik ya? Karena kita punya ilmu terumbu karang memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, ini sekolahnya Global Mulia School. Boleh nggak Pak diceritakan? Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu kesempatan yang mulia kami bisa bersilaturahmi di MR Center ini pada Pak Ustadz Nas dan tim semuanya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya Pak, saya ternyata nyambung ke sana tapi Bapak nggak nyambung ke sana, tapi ke online bagus ya suaranya. Ya, jadi 10 tahunan yang lalu Pak Ustadz, saya berpikir bahwa banyak sekali SDM-SDM kita yang mungkin mereka tidak punya orientasi ke depan. Artinya mereka mau melanjutkan kuliah juga tidak bisa, kemudian melanjutkan mencari pekerjaan juga kesulitan untuk akses mencari pekerjaan. Waktu itu kita kumpulkan begitu, kemudian kita kasih pendidikan, kita kasih training begitu. Trainingnya training yang langsung berkaitan dengan dunia kerja. Iya, dunia kerja. Sehingga waktu itu banyak sekali yang membutuhkan itu, kemudian saya jawil teman-teman, kemudian bisa masuk ke industri dan mereka bisa berdaya seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya adalah digedein aja di situnya. Bagaimana memberdayakan orang lain sebenarnya. Bagaimana memberikan kemanfaatan buat orang lain. Memberikan Jadi kemanfaatan. yayasan Global Mulia dulu memang kita tidak berpikir terlalu jauh, Pak. Ada sekolah, ada perguruan tinggi. Itu 10 tahun ya? 10 tahun yang lalu. Cepet sekali tuh untuk sebuah sekolah Pak. Ya. Dan Oke. yang jelas saya waktu itu berpikir bahwa kita berawal dari nol betul, kita no capital Ustaz ya.
Jadi kita nggak ada kapital waktu itu. Nggak ada capital. Dan pokoknya saya punya prinsip bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Allah. Ternyata Allah takdirkan sampai dengan sekarang. Masya Allah. Nah teman-teman tulis di komen ya. Tulis di komen, kita baru belajar sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pak diginiin aja katanya Pak, agak dinaikin. Ya. Ya, bermanfaat untuk orang lain adalah energi, ya, energi besar dalam memulai segala sesuatu. Boleh tulis di komen ya. Bermanfaat bagi orang lain adalah energi terbesar dalam memulai segala sesuatu. Karena banyak orang yang nggak mau memulai Pak. Karena berpikirnya mulai itu perlu modal, perlu strategi, perlu ilmu dan segala macam. Akhirnya karena nungguin itu nggak jadi, nggak mulai-mulai. Tapi ternyata Global Mulia School memulainya hanya dari niat untuk bermanfaat untuk orang lain, gitu ya Pak ya? Terus gimana Pak? Ya, jadi itu menjadi salah satu dasar kami dalam mengembangkan apapun, termasuk usaha. Allah, iya. Bagaimana kadang mainstream bisnis, saya kebetulan lulusan ekonomi manajemen bisnis, tapi kadang kita nggak terapkan 100%. Bahwa yang penting kita membuka misalkan satu usaha, di situ ada kemanfaatan buat orang lain, jalankan seperti itu. Jadi kadang kita berpikir anti mainstream juga seperti itu. Anti mainstream. Sebenarnya nggak anti mainstream juga sih Pak, kan itu ada energi positif yang besar juga. Cuma memang kalau bicara tentang ilmu-ilmu dasarnya itu ya itu tadi perlu ini baru memulai. Tapi Pak Teguh dan Global Mulia memulainya dengan anti mainstream, artinya yang diterapkan di masyarakat, gitu ya. Nah pada saat itu mulai dengan berapa siswa atau apa sebutannya apa dulu? Ya, dulu siswa juga ya. Siswa ya. Ada sekitar satu kelas yang rata-rata memang tidak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali. Gitu, rata-rata Masya bayar, Allah. kita tampung, kemudian saya melihat bahwa ini ada anak-anak bangsa yang punya potensi besar, tapi mereka tidak terwadai di mana-mana, sehingga kita terpanggil untuk mengumpulkan mereka, memberdayakan, kemudian mereka bisa kerja dan bisa mendapatkan pendidikan. Kelas berapa itu Pak? Lulusan SMA rata-rata. Lulusan SMA, oke. Iya. Berapa orang Pak? Ada sekitar 30-an awal itu. 30-an. Masya Allah ya. Itu gedungnya punya sendiri atau? Kita awal itu masih ngontrak tadi ya. Kita ngontrak di Allah. ruko ya, 2 lantai, masuk ya, dari pasar itu masuk ke dalam. Dan memang ya kurang layak untuk sebuah lembaga pendidikan sebenarnya. Ya Rabbi, Masya Allah. 10 tahun yang lalu. Teman-teman, ajaibnya, ini ajaib loh teman-teman semua ya. Ini sebelum beliau sampaikan ceritanya gitu ya, saya sampaikan datanya dulu. Ya kan, dari 30 santri atau 30 siswa, sekarang ini ya Global Mulia School memiliki lebih kurang 1.500 siswa. Betul ya Pak ya? Dengan mahasiswa. Itu hanya dalam waktu 10 tahun. Ya. Dan itu sebenarnya ini udah maksimal loh. Ini udah maksimal, tempatnya juga maksimal. Dipegang aja. Didekatkan aja. Oh iya. Kebalik Pak. Yang ini yang. Nah, baik. Luar biasa ya, peningkatan 30 menjadi 1.500 hanya dalam waktu 10 tahun, ya. Nah, suka dukanya ada nggak Pak? Banyak sekali. Nah, ini yang kita mau dengerin nih, cerita suka duka nih, ya. Gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan untuk jadi inspirasi. Ya, dukanya barangkali dulu ya Tati. Dukanya dulu, emang seru banget kita ngomongin duka ini. Sukanya nanti aja gitu. Iya. Jadi kalau dukanya barangkali karena orientasi awal bukan orientasi usaha, orientasi bisnis. Jadi tiap bulan kita nombok. Iya ya. Yang namanya guru, yang namanya pengajar tetap harus kita berikan. Allah. Tapi mereka nggak ada bayaran gitu. Iya. Sehingga kadang kita ini bahkan pernah, kita nggak ada dana nih, gimana nih? Iya. Apa yang bisa kita jual? Kita jual waktu itu. Ada kendaraan, kita jual juga gitu. Yang penting bagaimana guru-guru ini kebayar. Ya Rabbi. Iya. Kemudian juga kadang karena kita melatih anak-anak yang memang mindsetnya, orientasinya mungkin belum panjang begitu. Iya. Sehingga ini PR tersendiri.
Bagaimana mereka dengan kas anak-anak muda itu, ya mereka banyak yang berpola begitu ya. Iya, iya. Sangat luar biasa seperti itu. Iya. Ya. Kemudian juga tentu kalau itu dukanya. Dukanya akhirnya jual apa yang bisa dijual gitu ya Pak ya? Kurang lebih begitu karena jadi kadang-kadang yang kita punya aset yang bisa kita ini kalau kita belum ada kita jual. Itu mulai berpikir kemudian akhirnya lebih profesional di tahun keberapa Pak? Kita menginjak tahun kedua. Tahun kedua udah mulai kita berpikir. Sudah berpikir bahwa kita perlu wadain anak-anak ini, kemudian kita kelola secara lebih profesional, kemudian kita adakan kerjasama dengan industri. Karena di Bekasi ada 4.000 lebih perusahaan besar dan kecil, sehingga ini potensi yang luar biasa. Sehingga saya melihat kalau ini tertangani, terwadahi, karena banyak sekali lulusan SMA itu yang mereka bingung tadi ya. Mau kuliah nggak ada dana, kemudian mau kerja nggak ada akses dan terbatas. Sehingga saya berpikir ini kalau nggak ditangani, ini akan jadi masalah sosial. Akan jadi bom waktu karena ini pengangguran dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita memberikan satu jawaban, memberikan satu solusi bagi anak bangsa untuk lebih berdaya seperti itu. Dan itu dimulainya memang dari umur setelah lulus SMA ya Pak? Lulus SMA. Tapi setelah itu akhirnya berkembang jadi ke bawahnya ya, SMA sekarang udah ada ya? Yang paling kecil apa Pak? SD? SMA. Dan terakhir ada pondok pesantren. SMA, mahasiswa dan pondok pesantren. Masya Allah. So teman-teman semuanya mudah-mudahan kita bisa jadi ngambil inspirasi ya. Mulai aja dulu. Seperti juga tadi Goldfather gitu ya, menyampaikan tentang bagaimana berinvestasi. Mulai aja dulu dari apa yang paling kecil yang kita bisa lakukan. Kalau Global Mulia memang mulainya dari sebuah niatan mulia bermanfaat buat orang lain dan menjadi solusi gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita menjadi solusi buat orang lain. Begitu ya Pak Teguh ya? Nah kemudian sekarang apa Pak progres-progres yang terjadi di Global Mulia? 1,5 tahun yang lalu kita mengadakan Seminar ya. Terakhir sebelum Covid. Iya. Subhanallah itu kita mau hampirnya jadi gitu ya karena Covid itu. Allah izinkan luar biasa. Alhamdulillah. Dan ada hal-hal yang luar biasa yang saya pribadi alami. Itu berapa orang pesertanya? Training Magnet Rezeki berarti Pak ya? Seminar ya? Itu ya, training mega seminar yang waktu itu ya? Yang sama saya kan? Iya. Yang di hotel itu kan? Iya. Hotel Holiday Inn. Saya foto selfie sama anak-anak mahasiswa itu. Iya. Ada opik juga pada saat itu. Iya. Itu waktu itu karena saya pernah ikut sebelumnya, kemudian kok luar biasa ilmu magnet rezeki ini. Maka saya koordinasi waktu itu ya dengan Bu Dr. Santi, Pati, Pak Agus dan sebagainya, teman-teman. Kita putuskan, udahlah kita ikutkan. Kita waktu itu ngirim sekitar 500. 500 siswa dan 500 siswa dan mahasiswa. Karena saya sendiri merasakan manfaat dari ilmu magnet rezeki. Kalau tadi Ustadznya sampaikan apa yang dialami gitu ya, setelah itu kalau cerita banyak nih Ustadz. Banyak nih gitu ya. Keajaiban terjadi banyak. 1,5 tahun gitu ya. Ya Rabbi. Misalkan begini, hal mendasar yang saya rasakan pribadi adalah apapun gitu ya sekarang dijalankan lebih lebih tenang, lebih udah apapun keren gitu ya. Nah, itu yang mendasar. Kemudian beberapa bulan yang lalu ya hampir 6 bulan yang lalu gitu ya, itu ada temen yang mungkin puluhan tahun nggak ketemu. Begitu puluhan tahun nggak ketemu, ketika WA, di mana? Di Bekasi. Manggil saya Mas, karena teman SMA dulu. Saya bingung nih hari ini. Kenapa bingung? Saya tuh punya tanah gitu. Punya tanah
Saya bingung mau saya wakafin kemana. Ya Rabbi. Saya ingat antum. Masya Allah. Udah kelola gitu. Ya Rabbi. Saya bangun pagi. Ya Allah. Berapa luasnya? Kalau itu hampir 3.000-an. Di pinggir jalan besar. Pinggir jalan besar. Itu wakaf ya? Wakaf. Ya Rabbi. Terus habis itu gitu ya, belum lama juga nih. Temannya teman, bayangin. Bukan teman saya. Ada teman gitu ya. Kemudian punya teman ngobrol. Beliau punya lahan ratusan hektar. Allah. Ratusan hektar waktu itu juga sama, saya mau wakafin tanah nih. Ya 1 Rabbi. hektar. Teman saya ingat saya. Ini untuk pendidikan. Baik. 1 hektar tuh tanpa, subhanallah, kita tanpa nyari, tanpa apa. Ya Allah. Ini kan. Ya, ini yang kedua. Tahan dulu sebelum itu ya. Kita mau ambil hikmahnya nih. Teman-teman semua, inilah jalan rezeki. Rezeki itu sebenarnya bukan kita yang datengin. Sebenarnya nih ya, yang namanya rezeki itu adalah dia yang datangi kita. Dan itu yang harus kita buat gitu ya, di dalam ilmu magnet rezeki itu kita nggak usah fokus juga sih mana nih gitu kan, saya udah jalanin ilmu magnet rezeki gitu kan, mana yang datang, nggak perlu juga. Fokus aja jalanin ilmu magnet rezekinya, tiba-tiba ujuk-ujuk mak pedunduk sadeli. Nah itu baru rezeki namanya ya. 1 hektar sama 3.000. Lanjut. Baik. Masih banyak nih sebenarnya tadi. Gaji banyak. Oh. Sampai sahur nih bisa saya. Sahur bisa nih. Tapi yang jelas yang saya rasakan adalah ketika saya pribadi punya satu keinginan. Iya. Keinginan Allah tuh segerakan gitu. Ya Rabbi. Tahun ini begitu Covid gitu ya, saya berpikir Covid banyak yang teman-teman kita mungkin yang kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya berpikir bagaimana nih kita harus menciptakan lapangan kerja, harus ekonomi harus berputar skala mikro. Sehingga di tahun itu juga saya berpikir bahwa perlu nih ada satu usaha yang perlu diris lagi. Waktu itu saya batin gitu ya. Ada orang nawarin tanah juga. Mengenai tanah, walaupun dibeli, cuman udahlah dibayar seininya. Saya berpikir waktu itu saya lama ingin jadi pengembang properti. Dan di tahun itu juga alhamdulillah ini mau tahap ketiga, kita sudah mengembangkan 3 klaster yang kita kembangkan di tahun ini juga. Itu dan Allah mudahkan semuanya. Semuanya dimudahkan. Jadi ada yang tanah udah di ini dulu. Yang ini bukan wakaf tapi transaksi, tapi mudah. Dan Allah mudahkan semuanya. Berapa klaster Pak? 3 klaster. 3 klaster. Memang belum besar-besar tapi memang. Wah, itu aja udah ajaib, Masya Allah. Jadi hajatnya Bapak selama ini pengen jadi developer gitu ya? Salah satunya. Kita nggak mau kalahin dengan Ustaz Nasrullah ya. Dan terakhir kita bahkan tepuk tangan dulu dong. Saya lagi bermain nih Ustaz ya, lagi silaturahmi. Tujuan saya silaturahmi. Tujuan silaturahmi. Udah pokoknya sama silaturahmi, nyambung silaturahmi gitu ya. Saya mencoba untuk benar-benar ngamalin ilmunya Ustaz. Dan Pak Ustaz Nas dapat jariah yang luar biasa. Amin ya Allah. Saya lagi silaturahmi, tiba-tiba ada temannya teman juga nih datang, gitu kan. Kemudian ada lahan yang bagus dan intinya kita diberikan kemudahan sama Allah gitu untuk memiliki itu. Iya. Ya, untuk memiliki itu. Sehingga subhanallah nih kita ngembangkan developer, ngembangkan tadi mungkin kita ada coupling juga di tahun ini juga. Di tahun ini juga. Orang di musim COVID-19 kehilangan pekerjaan, Pak Teguh malah dikejar-kejar rezeki. Allah. Oke Pak Teguh tahan dulu, kita mau ke sebelah ya. Ini harusnya ada kopinya nih buat Pak Teguh nih. Dengan Pak Denny. Ini nggak apa-apa ditaruh aja nggak apa-apa? Iya, udah bagus. Ini masuk. Udah masuk bagus. Pak Denny sekarang ini sebagai Rektor. Allah, rektor dari apa tadi? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam di Global Mulia School. Berapa mahasiswanya Pak? Sekarang ada 760.
760, Masya Allah. Sekarang belajarnya online dong ya? Online. Setelah hampir 1 tahun lebih. Setelah 1 tahun kita laksanakan pembelajaran secara online. Iya. Anak saya aja sampai sekarang belajarnya online. Kuliah tuh dia, kuliah di UI nggak punya kenalan ya. Jadi saya bilang kok kamu zoomnya nggak beres-beres? Oh ini zoomnya zoom bercanda bi gitu. Ada juga zoom bercanda. Jadi kan kita perlu kehidupan sosial juga katanya gitu. Nah Pak Denny gabung di Global Mulia sejak kapan Pak? Saya bergabung dengan Global Mulia tahun 2017 Pak. 2017 ya. Masya Allah. Terus apa nih Pak kesannya terhadap ilmu magnet rezeki yang waktu itu dijalankan? Alhamdulillah Pak. Sebelumnya saya sampaikan kronologisnya Pak. Siap. Wasilahnya ada tentu dengan Pak Teguh. Pak Haji Teguh. Beliau adalah ketua yayasan juga sebagai guru kami. Allah. Guru kami banyak belajar dari beliau terkait hal-hal baik yang perlu kita tiru, termasuk tentunya pengenalan ke MR ini berkat beliau. Dan sebelum Maret itu sebetulnya sudah dilaksanakan dengan Ustadz Abus. Iya. Dan Ustadz Abus begitu manajemen dikumpulkan seluruhnya, luar biasa dampaknya Ustadz. Kita memahami bahwa ternyata hidup itu untuk bersenang-senang. Ya. Itu dia. Baru dapetin ya esensi. Esensi hidup untuk bersenang-senang. Betul. Jadi saya sepakat sekali bahwa hidup itu jangan dibawa ribet. Ya, benar. Ya. Untuk bersenang-senang. Untuk senang-senang. Bersenang-senang. Apalagi kita sebagai yang beriman tentunya kalau tidak bersenang-senang rugi. Iya. Ini saya jelasin dulu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pada kebingungan nih gitu kan. Kan selama ini kita diajarinya bahwa hidup itu untuk beribadah gitu. Itu benar. Cuma gini gitu kan. Sebelum ibadah itu sebenarnya dampak gitu ya. Kalau mau bersenang-senang maka beribadahlah gitu. Jadi sebenarnya awal sekali sebenarnya kita untuk apa diciptakan? Bukan untuk beribadah awalnya. Ibadah itu untuk mencapai tujuan utama. Tujuan utama apa? Happy, bahagia, bersenang-senang. Ya, ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 35, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya, duduk diamlah engkau ya Adam di surga, nikmati semua yang ada, itu tugas kita gitu. Nah akhirnya tadi tuh Pak Denny sampaikan baru dapat esensinya tuh untuk hidup bersenang-senang gitu. Ya lanjut Pak Denny. Dari pertemuan pertama, iya, kita begitu terpesona kan. Allah. Luar biasa. Kemudian ada pertemuan-pertemuan kembali sehingga pada akhirnya Maret kita melaksanakan dengan panitia dari Sikapura, iya betul. Kemudian kita lakukan mega seminar waktu itu. Mega seminar dan saya wajibkan tuh waktu itu Pak. Wajibkan. Nih teman-teman ya. Paksa ya. Saya paksa kepada mahasiswa. Semuanya wajib ikut. Iya. Semuanya wajib ikut. Alhamdulillah pada waktu itu hampir 500 lebih kita ikut terlibat dalam kegiatan mega seminar. Bahkan waktu itu di hotel tuh keseluruhan hampir 1000 lebih. Iya betul. 1000 lebih waktu itu. Nah waktu itu anak-anak merasa ketika dipaksa tuh merasa terbebani atau enggak? Awalnya sih sebetulnya saya lihat mereka kan hampir semuanya belum paham. Mungkin diibaratkan seminar biasa. Iya. Seminar biasa. Tetapi setelah testimoni saya tanya secara random dan sebagainya, wah Pak ini luar biasa, ini keren. Allah. Masya Allah. Bahkan saya lihat dampaknya nampak di kepribadian mahasiswa, akhlak mahasiswa. Saya lihat ada dampak-dampak yang dari kegiatan seminar itu. Masya Allah. So yang ngomong bukan sembarangan, rektor loh. Yang ngomong rektor loh. Kita sebenarnya udah kangen sama ngobrol sama mega seminar ini.
Ya, terus kemudian kalau untuk Pak Denny sendiri apa dampak yang Bapak rasakan? Dampak yang saya rasakan itu ketenangan. Ketenangan, Masya Karena Allah. ketika kita menghadapi kehidupan rumah tangga, pekerjaan, semua dibawa dengan happy, dengan senang. Itu yang saya rasakan. Jadi tidak ada beban. Jadi tidak ada beban, semuanya kita serahkan. Udah. Seperti itu. Jurus apa favoritnya Pak Denny? Pernah melakukan garpu tala? Pernah. Garpu tala. Terus gimana tuh Pak? Ada story-nya nggak? Waktu itu saya punya hajat. Punya hajat. Kemudian meminta kepada Allah terkait kira-kira ini baik atau tidak untuk saya dan keluarga saya. Ini baik atau tidak untuk keluarga saya. Kemudian pada akhirnya saya coba tuh yang diajarkan di garpu tala, saya buka Al-Quran secara random, kemudian saya berhenti pada satu ayat yang menyatakan bahwa pada ayat itu adalah kamu laksanakan apa yang kamu yakini. Allah, jadi Allah dukung ya? Allah dukung. Allah dukung, saya merasakan bahwa ayat itu ngerasa gitu. Sebenarnya ayat itu mungkin secara asbabun nuzul tetapi secara itu kena ke saya. Terkena kepada saya. Jadi Allah mendukung apa yang menjadi harapan saya dan keluarga. Akhirnya hal itu dijalankan dan alhamdulillah berhasil. Masya Allah. Kalau Pak Teguh pernah nggak Pak garpu tala itu? Sering ya. Saya kalau ada hal langsung connect ke garpu tala, ilmu yang sering sekali saya jujur bahkan untuk menentukan sesuatu yang menurut logika saya baik, saya harus garpu talakan, saya harus minta walaupun logika saya ini baik. Benar. Misalkan kita ada usaha lain atau project, saya tolong mintakan itu. Jadi kita kalibrasi dulu nih. Kalibrasi dulu. Kita feeling enak. Tapi pas di garpu tala nggak masuk misalnya ya kita nggak berani. Dan jadi semacam guidance. Ya karena sebenarnya doa kita sih, kita kan berdoa nih. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Tuh ya. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai imam. Artinya ada apa-apa ya Quran dulu gitu. Jangan pakai logika dulu, Quran dulu, baru logika ngikut Quran. Harusnya kan begitu. Bahkan sampai yang kecil biasa kita garpu tala. Ya Allah, Masya Allah. Itu terjadi di zaman dulu Pak. Zaman dulu orang itu nggak ngomong kecuali bahasa Quran. Bukan bahasa Arab, tapi bahasa Quran. Contohnya misalnya ada yang nunjukin gitu, ada yang nanya di mana pasar? Siratal mustaqim gitu. Iya benar. Lurus ya. Lurus ya kan? Tapi dia nggak pakai alatul, bukan. Siratal mustaqim gitu. Jadi dia pakai bahasa Quran bukan bahasa Arab. Waktu itu ada anak-anak gitu kan lari gitu kan dikejar sama temennya gitu kan. Najini min Fir'aun wa najini minal qaumiz zalimin gitu. Selamatkan aku dari Fir'aun. Jadi artinya tuh Quran tuh zaman dulu udah jadi kehidupan. Sekarang ini ya akhirnya dipraktekkan sama Pak Teguh. Apa-apa yang kecil-kecil aja sekarang kok kayak enak gitu sama Al-Quran gitu Pak. Kalau anak saya hilang kucing, pakai garpu tala. Ketemu kucingnya 2 hari. Nah kemudian jurus apa lagi Pak Teguh yang mungkin digunakan ya dalam keseharian? Yang favorit ya. Yang favorit ya, yang tadi garpu tala, kemudian wow keren. Gimana kita selalu coba apapun. Kita zero mind kan, kita nolkan gitu tadi. Kita nolkan sehingga tadi sampaikan betul bahwa hidup itu ya kita nikmati, kita jalani, kita syukuri, selesai gitu. Kadang sekarang sudah nggak mau
berpikir terlalu dalam sehingga itu akan menguras energi kita. Karena saya berprinsip bahwa kita jalankan yang terbaik, yang optimal, kemudian hasil total kita akan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Ya, nggak ada beban insya Allah. Sebenarnya ini adalah buah dari sebuah prinsip dalam Islam, namanya husnudzon billah, positif thinking terhadap Allah. Ya, yang bumi ini, langit ini semuanya ada yang jaga kok, ada pilotnya gitu, ada yang mengendalikannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang kita husnudzon billah, apa yang terjadi pasti bagus gitu. Cuma memang kadang-kadang nih orang magnet rezeki ya jadi kayak agak-agak cuek gitu sih, ya. Ya karena semuanya udah oke, ya udah nggak terlalu kepikiran macam-macam. Ada gitu nggak Pak Teguh? Iya, itu kita bisa tinggal atur gitu ya. Yes. Tonnya kita atur. Tonnya dia. Nggak bisa nih kita terlalu ini Iya. juga nggak bagus. Tapi bagaimana muamalah juga kita jaga. Muamalah tetap dijaga. Jangan sampai juga gini misalnya gitu kan, ada orang yang jatuh gitu kan, wow keren, nggak boleh tuh. Ya, kalau orang yang lain jatuh jangan dipakai jurus itu, ya jurusnya terumbu karang kalau yang itu. Ke diri kita baru wow keren. Ya. Kalau Pak Denny ada jurus lain yang jadi gacauannya? Kalau saya sebetulnya melihat magnet rezeki itu ayat-ayat yang dikemas begitu sederhana, kemudian nyampe padahal ayat-ayat yang mungkin biasa ustadz sampaikan. Dan ini yang menjadi testimoni mahasiswa. Dan dosen-dosen pun ini kemasannya luar biasa. Allah, iya. Kemasannya luar biasa. Ayat husnudzon itu kan iya betul. Itu kemudian menerima takdir baik buruk dan sebagainya itu kan sesuatu yang sebetulnya biasa kita dengarkan. Benar. Tetapi alhamdulillah luar biasa kami dipertemukan dengan MR dan Ustaz Nas dengan Ustaz yang lain. Nggak apa-apa, ini tetap masuk. Ada sesuatu yang berbeda. Iya. Sesuatu yang berbeda. Dan kalau tadi tanya Mati kayaknya, yang ini yang mati. Habis yang di situ baterainya. Ya udah, berarti pakai ini aja. Kita jadi gantian nih Pak. Ya, sama sih. Jadi pakai ini aja Pak. Ya, jadi bareng-bareng begini aja. duanya mati itu. Iya, dua-duanya mati. Karena receivernya yang mati. Ya, digedein aja yang ininya. Udah nyala lagi. Mati itu mati. Dia memang harus dicas. Ya, silakan Pak, langsung aja. Ini pakai ini sumber kita. Yang lebih menarik itu adalah ketika terumbu karang ya, yang kita salah. Garis kebenaran. Garis kebenaran ya. Garis kebenaran. Kita salah, orang lain benar. Itu yang betul-betul menjadi sesuatu guidance kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih tenang, kemudian menghindari banyak konflik, debat dan sebagainya, baik dengan istri, dengan keluarga, dengan siapapun. Bahkan betul di situ kita belajar jangan banyak untuk menyalahkan orang. Saya yang salah, Anda yang benar. Itu sesuatu yang berdampak kepada pribadi saya. Sehingga istilah pepatah mengatakan gajah semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Allah. Itu satu hal yang sudah lama sebetulnya digaungkan, tetapi dengan Ustadz Nas menyampaikan menjadi sesuatu yang membumi. Banyak ayat yang melangit, Ustadz, tetapi tidak membumi, artinya banyak yang tidak diamalkan. Itu yang saya pelajari dari Ustadz Nas dan MR, luar biasa. Ayat-ayat yang begitu sederhana tentu dibumikan sehingga bisa diaplikasikan, dan itu sebetulnya yang harus dilakukan oleh kaum muslim. Seperti itu.
Masya Allah. Ini Banyak ayat-ayat sebetulnya Ustaz, misalnya punten. Ayat-ayat kebersihan, yes. ayat-ayat terkait kedisiplinan, tepat waktu. Islam tuh mengajarkan A sampai Z-nya begitu runut. Iya. Tetapi kenapa mungkin bisa dikatakan umat Islam masih terbelakang, sebagian masih tertinggal. Iya, karena nggak di jalan. Nah betul, ayat-ayatnya melangit tapi tidak membumi seperti Iya. Jadi ilmu MR dalam pandangan seorang rektor, ya, adalah sebuah alat untuk membumikan ayat-ayat yang selama ini terlalu melangit. Gitu dok ya. Tulis. Luar biasa. Ini banyak sekali yang hadir, 300 yang live. Biasanya ditonton 3.000 orang nih, ya. Rekamannya. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Teguh atau Pak Denny yang mungkin bisa ditambahkan. Pak Teguh dulu. Pak Teguh. Saya dulu. Ya, saya pribadi melihat ilmu MR luar biasa. Banyak hal-hal yang kaitan dengan apa yang disyariatkan Allah. Tadi sudah disampaikan Pak Denny juga, dikemas sedemikian rupa sehingga ketika kita mendengarkan, kita melihat itu benar-benar bisa tercerna dengan baik dan tanpa bosan seperti itu. Yeah. Bahkan terakhir ketika habis seminar, pertanyaan pada lucu. Jadi begitu selesai seminar, ya saya dengar dari anak-anak, mahasiswa maupun peserta, baik yang ke saya langsung maupun ke tim, itu pertanyaan begini, Pak, kapan mau diadakan lagi MR-nya? Begitu. Kapan mau diadakan? Padahal baru selesai seminar. Itu yang pertama. Artinya berbahagialah, mudah-mudahan ini jadi jariah buat Ustadz Nasrullah dan tim. Insya Allah luar biasa. Saya melihatnya itu ilmunya luar biasa, aplikatif. Bahkan ada beberapa cukup banyak nih teman tetangga yang ketika bermasalah itu minta dikucing sama dengan ilmu MR. Allah. Gitu ya. Itu luar biasa. Kemudian yang lain barangkali adalah saya berpikir pribadi bahwa ketika ilmu MR diterapkan, saya punya keyakinan bahwa Indonesia khususnya umat Islam akan maju. Maka saya pribadi usulkan, ya, ini benar-benar ketika menjadi gerakan nasional snowball, ya, Gerakan nasional. magnet rezeki misalnya begitu, ya, saya pikir luar biasa dan mudah-mudahan Ustadz Nas dan tim sekalian kita jadikan MR sebagai gerakan nasional untuk memajukan bangsa ini. Insya Allah Indonesia akan maju. Insya Allah. Pikiran. Kalau ketua yayasan yang ngomong beda emang. Kita mah trainer nggak ngerti. Gerakan nasional magnet rezeki. Iya. MR. Membumikan ayat. Iya, iya. Masya Allah. Memang nggak bosan. Orang sekarang ini aja udah 45 menit nggak kerasa. Udah 45 menit saya lihat. Mungkin dari Pak Denny. Ya, terima kasih. Steady sebetulnya punya mimpi. Steady punya mimpi. Punya mimpi dalam waktu dekat insya Allah ya Pak Teguh, kita ingin beralih status menjadi institut. Institut kita ingin menjadi lembaga pendidikan Islam yang mana sebagai lembaga yang terdepan, kemudian menjadi solusi bagi umat yang ingin kuliah, yang ingin bisnis. Tentunya kita harus menyiapkan itu semua. Iya. Nah, tentunya media ini saya jadikan MR ini sebagai salah satu media untuk mencapai hal tersebut. Saya Keren banget sih ya. ya, tentunya hal-hal yang bersifat aplikatif, kemudian bersifat manajemen diri, manajemen developmentnya, kemudian bagaimana lembaga akan maju itu kan didukung oleh SDM yang mempunyai tujuan hati yang bersih. Iya.
tujuan itu yang paling utama, niatnya kan. Niatnya Ustadz Abu sering sampaikan, niatnya yang awal. Ketika niatnya baik, insya Allah semua jalan apa yang disampaikan Pak Teguh insya Allah akan berjalan mulus. Makanya kita luruskan hati, tiap tim, saya wakil rektor dan semuanya, kita luruskan hati. Kita niat untuk memberi kebaikan untuk yang lain, untuk umat. Insya Allah media dengan MR, insya Allah kita akan menjadi satu lembaga yang tentunya bisa bersaing dengan yang lain dan menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul tentunya. Allah. Bahkan dan Ustadz Abus juga pas pandemi juga kita undang ya. Pernah ini untuk khusus manajemen ya, dengan manajemen saja. Bagaimana sebetulnya kita ingin mengkompakan hati kita sama-sama, niatnya sama. Allah. Itu Pak Ustadz Nas, terima kasih sudah bisa berkenalan secara langsung dengan MR. Ini menjadi wasilah, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kebaikan keberkahan lembaga kami tentunya. Amin. Amin. Kita doakan juga mudah-mudahan Global Mulia School bisa menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Amin. Amin. Allahu Akbar. Ya kalau udah kurikulumnya udah MR sih ya bismillah ya. Salah satu one of the kurikulum kan. Kita ini kan kita sedang programkan untuk kesana mudah-mudahan. Wow, keren. Kita bicara bagus ya. Ya, mudah-mudahan. Sip. Dan Pak luar biasa sekali. Keajaiban Pak Denny, ya Pak Ustadz, itu setelah itu ya ternyata program doktornya itu cepat selesai dan kemarin baru wisudanya. Ya Rabbi, selamat dulu. Allah mudahkan ini. Allah. Karena yang lain kayaknya belum pada ini. Belum. Saya dari satu angkatan baru 5 orang yang sudah lulus. Program doktornya. Disertasi doktorat. Disertasi. Saya di Bandung. Di Bandung. Ya. Di bidang apa Pak? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ih, mana rezeki bisa jadi salah satu tesisnya nih. Tesis doktoral. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, nggak kerasa loh ya. Ini udah 45 menit ya. 47 sudah. Jadi inilah dia ya, ini sebuah mutiara. Saya tadi ngerasa sayang banget ya kalau seandainya beliau-beliau ini tidak kita gali, ambil inspirasi, karena dari setiap orang punya cerita dan punya inspirasi yang membuat kita makin yakin menuju jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan harus kita bareng-bareng. Kita nggak bisa ya, kita harus sama kayak mau jalan ke puncak gitu loh. Ya, kita kalau sendirian tuh waduh gitu ya, nggak, aduh ini mana sih puncaknya, tapi kalau bareng-bareng gitu ya, itu tuh nggak terasa gitu. Nah dengan begini, metode seperti ini, kita dengar ceritanya orang gitu ya, mungkin ilmunya akhirnya, karena kita udah belajar ya, ada jurus-jurusnya, akhirnya kita jadi dapat pola gitu. Oh kalau polanya pedagang begini, kalau polanya pengusaha begini, kalau polanya ibu rumah tangga begini. Nah sekarang kita dapat pola dari pengelola yayasan pendidikan, bahkan rektor yang mengelola pendidikan, luar biasa. So teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan kita bisa terus bareng-bareng istiqomah di jalan ini, karena selalu setiap habis magnet rezeki, selain pertanyaannya kapan lagi, bagaimana bisa istiqomah, itu ya kan, bagaimana bisa istiqomah. Nah istiqomah, jawaban saya sebenarnya banyak jalan istiqomah, tapi ada satu yang paling power, yaitu punya teman dalam meniti ilmu. Karena kalau nggak ada temannya emang nggak bisa. Nah ini mudah-mudahan dengan seperti ini Bapak Ibu yang ada di rumah, yang di Facebook, kita akhirnya jadi punya teman, punya lingkungan, punya bi'ah gitu ya, punya milieu yang bagus. Oh iya ternyata dia pengamal ilmu dan rezeki dan dapatkan keajaiban. Saya juga mau melakukannya. Di situ akhirnya muncul lagi keistiqomahan. Yang tadinya udah down, naik lagi, down, naik lagi. Sip, teman-teman semuanya terima kasih ya, selamat beristirahat. Pak Teguh terima kasih banyak, Pak Denny Masya Allah sudah mampir ke studio kami ya, MRTV ini ya. Mudah-mudahan kita bisa terus ya menjalankan amanah ilmu. Kalau bagi saya Pak Teguh ini amanah gitu ya. Mudah-mudahan ya, kalau kayak tadi Pak Goldfather itu
Jangan sampai saya meninggal dunia banyak orang belum pada beli emas gitu. Saya juga gitu. Jangan sampai saya meninggal dunia ilmu ini belum tersampaikan dengan baik gitu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya Nasrullah undur diri, sampai jumpa dalam program berikutnya. Teman-teman semua juga di sini coba liatin muka-muka mereka ya. Yang fokus ke mereka aja. Ya alhamdulillah. Oh, kenapa ini ya? Ya udah freeze ya. Oh, itu dia mulai bergerak ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.